Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, shalom. Ya, sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini sungguh tidak terasa. Wah, puji Tuhan, begitu cepat saudara waktu ini berlalu, dan kita sudah berbicara lumayan berbicara tentang membangun kehidupan. Saudara, tanpa kita membangun kehidupan, maka dia tidak akan bisa terbangun. Tidak ada hal-hal yang terjadi tanpa dibangun. Oleh sebab itu semuanya harus dibangun. Ternyata mengucap syukur juga harus dibangun. Ternyata apa saja yang kita lakukan itu harus dibangun dengan hal yang benar. Nah, mulai dari diri kita, siapa kita? Wah, nanti itu berbicara yang itu saudara. Yang pasti yang kita tahu sudah bahwa kita adalah mezbah dan kita adalah korban di atas mezbah itu. Tubuh kita yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, seperti itu. Nanti kita berbicara siapa kita. Kalau ada sepak bola waktu itu, wah seru itu. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Nah, lalu pertanyaannya siapa kita? Nah, itu dia saudara, nanti itu berbicara tentang membangun identitas diri. Siapa kita sesungguhnya? Nah, seperti itu. Nah, tapi hari ini saudara berkenaan dengan minggu yang kemarin, membangun kekuatan hati. Jadi tanpa itu juga sulit kita membangun. Kalau kita tawar hati saudara, tawar hati, maka di masa kesesakan dikatakan kecillah kekuatanmu. Nah, hari ini berkenaan dengan itu saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita punya tujuan. Ketika kita mau mengadakan perjalanan, orang katakan, persiapkan tubuhmu, fisikmu. Mungkin apa-apa saja yang kamu bawa dalam perjalanan itu. Kalau kamu biasa mabuk-mabuk dikit, makan antimo dan lain-lain, itu semua untuk mempersiapkan engkau menuju kepada perjalanan itu. Nah, minggu yang lalu saya berbicara. Nah, sebuah perjalanan yang kita lakukan, yang ditetapkan oleh Allah dalam hidup kita, itu tidak akan bisa terjadi tanpa kesatuan. Saya berbicara tentang satukan hati, satukan kekuatan, satukan pandangan, satukan tujuan, satukan uangmu. Wah, saudara bingung. Wah, ini disatukan uang, gimana ini? Sedangkan minggu yang lalu saudara sudah dengar khotbah. Prinsip hidup kita adalah memberi. Beri. Tuhan telah menetapkan ada orang-orang yang di sekeliling kita, orang miskin dan lain sebagainya. Itu dari awal dulu saudara. Itu nggak habis-habis. Untuk kita teruji nggak, kita ini peduli nggak dengan orang, memberi. Lalu minggu kemarin, satukan uangmu. Wah, itu udah bingung saudara. Tapi saudara, lihat konteks daripada firman Allah. Apa yang disatukan? Saudara-saudara makhluk sosial yang punya keluarga, yang punya tetangga, yang punya pekerjaan-pekerjaan lain, yang saudara di sana orang membutuhkan perhatian, pemberian saudara, memberi untuk apa saja. Nah, itu tetap, itu pribadi saudara, itu pribadi. Itu tetap dijalankan, itu firman Allah. Berbeda yang disatukan lagi, yang harus satu. Ada hal, yaitu kepada tujuan, kepada visinya Allah. Nah, lalu saya berbicara begini, jangan kemana-mana, visinya jangan kemana-mana. Untuk di dalam sini, untuk gereja GSJA, jangan nanti kita buat visi GSJA ini, nanti bingung saudara mau pilih, wah yang mana visi yang benar. Kita harus punya satu visi, untuk gereja satu visi. Nah, itu saudara, visi kita kembali kepada Allah, kembali kepada firman. Jadi itu saudara akan mengerti maksud saya selanjutnya. Ya, membangun satu visi. Untuk kita memiliki satu visi itu harus dibangun juga. Nah, saudara tidak akan setuju saya dan tidak akan mendukung saya dan tidak akan ikut saya kalau visi ini datang dari mana? Datang dari setan. Atau visi ini datang dari diri saya sendiri. Gak ada dasar. Dasarnya semua firman Allah. Maka kita akan memperhatikan mengapa diarahkan kepada visi jiwa-jiwa. Oke, angka itu adalah sebuah target, tapi yang terpenting adalah jiwa-jiwa di sana. Visi itu yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah dari awal mulanya, saudara. Ya, di sini Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini.
hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, saya garis bawahi yang satu tujuan, karena dalam satu hati, satu jiwa, sepikir itu nanti dalam satu tujuan. Jadi apa yang saya katakan, saya nggak ngomong kosong, saudara, karena sempat saya itu saya ngomong kok satu hati, satu roh, satu jiwa, satukan juga uangmu. Ini ada firman Allah enggak? Ketika itu, saudara, kenapa membuat saya ini harus menggali ini firman Allah, dasarnya atau enggak sini? Lalu saya berpikir begini, apa tujuan saya? Lalu saya ngorek hati saya, saudara. Apa tujuannya ini? Apakah tujuannya untuk diri saya atau untuk Tuhan? Kalau itu tujuan dari diri saya, apa yang saya katakan, apa yang saya khotbahkan di sini, itu keluar dari hati, pikiran saya sendiri. Tapi kalau itu dari Roh Kudus, pasti ada jawaban. Karena saya juga bertanya-tanya. Karena saudara berbicara uang itu sensitif. Ada apa? Seperti itu. Nah, jadi ketika dikatakan satu tujuan, nah, tujuan kita ini, gereja ini tujuannya apa dulu? Gereja ini visinya apa? Tujuannya apa? Allah menetapkan di sini, nggak mungkin gereja ini berdiri tanpa ada tujuan Allah. Berarti kalau tidak tujuan Allah, berarti bukan dari Allah. Tapi gereja ini berdiri dari Allah, pasti tujuannya untuk Allah, untuk kemuliaannya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Makanya waktu itu saya berbicara begini, saudara yakin nggak? Saudara ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi Tuhan telah menetapkan dan masuk rencana Allah. Yes, iya kan? Jadi saya ada di tempat ini dengan tujuan siapa? Pastinya dengan tujuan Allah. Nah, disinilah kita harus menyatukan satu tujuan, dikatakan oleh Rasul Paulus, untuk kita mencapai visinya Allah. Apa yang terjadi ketika mereka satu, saudara? Wow, dunia dilanda dengan Injil. Kayaknya kurang yakin. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya tidak menjelaskan itu. Saudara cari pemahaman saudara tentang tidak mementingkan kepentingan sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Nah ini saudara, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk menyatukan visi, saudara, kita harus menaruhkan pikiran Kristus dan hati Kristus di sini. Tanpa itu nggak bisa satu, saudara, yakin aja. Karena memang iblis memprogramkan manusia ini untuk saling mencaci maki, saling dendam, saling membunuh, dan semua hal yang jahat. Nah, hanya satu yang bisa menyatukan kita adalah Kristus. Ketika kita memiliki pikiran Kristus, ketika kita memiliki hati Kristus, maka kita bisa mencapai kepada satu tujuan. Nah, karena roh itulah yang menyatukan kita, bukan kita. Karena ada roh Yesus, Roh Kudus di pikiran, di hatimu, maka Roh Kudus itu yang menyatukan kita. Makanya itu yang dikatakan jangan dengan kekuatanmu. Makanya dikatakan hiduplah dalam roh, supaya kita bisa bersatu bersama-sama. Nah, di sini juga dikatakan tentang tujuan. Tujuan itu adalah visi. Makanya sering saya katakan visi. Mungkin saudara bertanya apa visi? Visi itu sama dengan tujuan. Sama dengan tujuan. Jadi kalau saya dari Kasongan, tujuan saya ke Palangka, begitu kan. Jadi saya akan sampai di Palangka. Caranya bagaimana? Nah itu. Tujuan itu adalah visi. Visi itu adalah tujuan. Jadi satu tujuan adalah sevisi. Nah, tujuan atau visi itu adalah suatu penjabaran dari sebuah visi dan misi. Nah, itu harus dijelaskan juga sebenarnya. Penjabaran dari misi intinya di situ. Lalu tujuan atau visi adalah merupakan suatu hal yang akan dicapai dan dihasilkan. Jadi visi itu adalah sesuatu yang di depan, yang mau kita capai, yang mau kita raih, yang mau kita jadikan. Nah, kalau lengkapnya kayak gini nih.
Nah, visi itu adalah masa depan, visi itu adalah cita-cita, visi itu adalah hal yang ingin dilakukan di depan. Nah, itu visi. Jadi kita bagaimana caranya untuk satu visi itu? Lalu visi itu datangnya dari siapa? Gereja, di gereja. Saya bicara gereja, saudara. Saudara jangan menjabarkan kesana kemari. Tapi hari ini saya supaya ini enak, saudara. Karena ketika tentang tersebut agak-agak susah pemahamannya. Ini saya membawa saudara kepada visi gereja. Visi gereja. Saya mau membawa kita kepada satu visi, yaitu satu tujuan yang Allah telah tetapkan di sini. Nah, 1 Korintus 9 ayat 24-27 katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian, nah orang-orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, itu pertandingan yang dilaksanakan secara biasa ada atlet kah, atau volleyball, atau sepak bola dan lain sebagainya. Dia mengambil bagian di dalamnya. Bagian apa saja? Bagian latihan, makanannya diatur dan lain sebagainya, saudara. Ada satu dulu yang dari Papua itu bagus sekali main bola, bagus, sangat-sangat bagus, dan wah itu menjadi idola. Tapi ketika diajak latihan dalam tim nasional, orangnya ini pemabuk, orangnya ini nggak bisa diatur, latihan bisa terlambat, dan dia mengeraskan hati, akhirnya dikeluarkan. Karena tidak bisa menguasai diri. Nah, orang yang ambil bagian harus menguasai diri dalam segala hal, dikatakan dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita pun sama, saudara. Kita mengambil bagian dalam pertandingan di dunia ini. Kita bertanding seperti orang berlomba, berlari-lari per tujuan itu. Nah, dan kita semua ini, enggak, saya nggak ikut, saya duduk aja. Kalian aja yang lari, nggak bisa, saudara. Karena itu harus semua kita ini harus mengambil bagian. Kalau enggak sampai, saudara, kepada tujuan itu. Nah, kalau kita itu tujuannya adalah mahkota kehidupan, mahkota yang abadi. Tadi ada pujian kalau nggak salah itu. Nah, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku, janjiku kan tetap kupegang teguh sampai kudapatkan mahkota kehidupan. Itu janji kita. Oh Tuhan, pokoknya aku ini Tuhan tidak akan berhenti untuk melayanimu, tidak akan berhenti untuk mengasihimu, tidak akan berhenti untuk mengiringmu seumur hidupku. Janjiku Tuhan tetap kupegang teguh. Aku ngebohong-bohong dengan Tuhan sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, itu pujian tadi. Nah, kayak gitu juga kita, saudara. Kita nggak berhenti melayani, kita tidak berhenti mengambil bagian dalam kehendak Allah. Tujuannya adalah mahkota kehidupan. Tujuannya adalah mahkota kehidupan, mahkota yang abadi. Nah, saudara bisa memperhatikan bersama-sama saya di sini. Sebab itu, ketika ada dalam latihan badani yang terbatas gunanya ini, lalu kita berlari ketika mengikuti gelanggang pertandingan ini, berlari harus dengan tujuan. Tujuannya apa? Finish. Jangan berlari orang tujuannya finish ke sana, saudara lari ke sana, nggak sampai saudara ujungnya kepada finish itu. Nah, harus berlari dengan tujuan yang jelas. Jadi sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Rasul Paulus katakan. Ini gambaran Paulus dalam pelayanan. Pernah beberapa waktu yang lalu saya mengatakan begini. Saya ingin gereja ini kembali kepada firman. Saya ingin gereja ini kembali kepada kebenaran, seperti apakah yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kita ini melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita berjuang untuk itu. Nah, berlari, gereja ini punya tujuan Allah. Di awalnya berdiri gereja ini pasti Tuhan menetapkan untuk tujuannya dia, pasti untuk kemuliaannya Tuhan. Amin. Jadi gereja ini didirikan untuk tujuannya Allah, untuk kemuliaan Allah. Jadi tidak mungkin gereja ini bergerak tanpa tujuan. Jadi gereja ini harus bergerak kepada tujuan, yaitu tujuannya Allah. Nah, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, sekali lagi ketika kita mengarahkan diri kepada tujuan, kalau tadi lari di sana finishnya, lalu sembarangan aja lari. Woi, lari ke sini, nggak sampai kepada tujuannya, nggak sampai kepada finish.
Nah, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk kita berlari kepada tujuannya Allah itu, untuk kita mencapai kepada tujuannya Allah itu harus terarah, harus terukur, tidak sembarangan. Coba kalau petinju nih, Rasul Paulus menggambarkan itu. Kalau petinju musuhnya di sini, saudara, oh dia tinju sana, musuhnya di situ, nggak kena. Jadi harus tepat sasaran, tidak sembarangan memukul. Dan itu harus memiliki satu kesatuan di dalam kepada tujuan itu. Nah, lanjut. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi saudara nggak bisa sampai langsung kepada tujuan. Saudara nggak bisa ikut pertandingan dengan kuat gagah, nggak lelah sampai kepada finish tanpa latihan. Saya ini pemain bola, saudara. Coba aja ajak saya main bola sekarang, nggak akan sanggup. Mungkin 5 menit aja ngos-ngosan, jangankan itu, saya khotbah ini aja, bolak-balik ini aja sudah ngos-ngosan, saudara. Kalau saya tidak latih lagi. Nah, melatih tubuhku, melatih pikiranku, melatih hatiku, melatih ucapan bibir, melatih tindakan-tindakan dan perbuatanku. Kalau nggak dilatih, kita nggak capai, nggak bisa. Nah, jadi melatih dan menguasai seluruhnya. Jadi seluruh kehendak dalam tubuh kita harus dikuasai kepada tujuan itu. Kalau tangan ini mencuri, jangan. Itu bukan tujuannya, salah tujuannya. Kalau pikiran kita kotor, buang itu pikiran kotor. Dikuasai pikiran kita, hati kita dikuasai. Jadi harus ditaruh apa? Pikiran Kristus dan hati Kristus. Kalau nggak ada itu, saudara, kita cenderung, manusia ini cenderung berpikiran jahat. Nah, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya akan jelaskan itu, saudara. Cuma sedikit bayangan buat saudara. Saya ini pendeta, hamba Tuhan, gembala GSDA di sisi. Saya ini pelayanan sama sini. Woi, khotbah sama sini. Woi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tapi hati saya bukan untuk Kristus, pikiran saya bukan untuk Kristus, maka yang terjadi ditolak. Hei, engkau hamba yang jahat, nyangka dari hadapan. Aku tidak mengenal engkau. Itu namanya ditolak. Tapi saya nggak sampai di situ, saudara, karena khotbahnya bukan itu. Tapi khotbah hari ini tentang sehati sepikir setujuan untuk mencapai maksud dan rencana Tuhan itu. Nah, saudara, gini, nih saya buat diagramnya. Nah, visi kita jiwa, saudara, jangan lihat 25.000-nya. Tujuan kita ini adalah jiwa-jiwa, amin. Itu. Saudara tidak akan menjawab itu tanpa saudara punya hati Kristus, pikiran Kristus. Tujuan kita jiwa-jiwa, amin. Yang bisa mengatakan amin yang punya pikiran dan hati Kristus. Kenapa? Lah, tujuan saya harta kekayaan, tujuan saya makmur sukses. Ngapain tujuan saya jiwa-jiwa, gak ada urusan sama saya. Nah, yang punya hati Kristus, yang punya pikiran Kristus lah yang ingin jiwa-jiwa itu dimenangkan. Jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa itu bersama-sama dengan kita menyembah Tuhan. Kalau kita nggak punya pikiran dan hati Kristus, ya kita punya pikiran dan hati manusia yang bisa cenderung kepada kuasa gelap. Yang menjadi tujuan kita adalah dunia pada akhirnya. Makanya nggak bisa akan sevisi. Tapi ketika saya mengajak, membawa kita semua, ya lihat visi, lihat tujuan Allah. Dari awal selalu saya bicarakan tentang, apa? Kamu ada di sini untuk apa? Tuhan tetapkan kita ada di sini untuk apa? Gereja ini ada untuk apa? Yang saya lihat inilah yang dikehendaki orang adalah jiwa-jiwa. 25.000 itu adalah untuk penyemangat terukur. Oh, berarti kita ini dalam sekian tahun, kalau bisa kita buat roadmapnya atau peta jalannya nanti ke depan, dalam sekian tahun sekian, dalam sekian tahun sekian. Jadi ketika itu terukur, lalu kita akan lihat kendalanya apa, masalahnya apa, kok nggak bisa tercapai, oh kurang ini, kurang duit dan lain sebagainya. Kita akan lihat. Nah, 25.000. Tapi intinya adalah jiwa-jiwa ini, saudara. Jiwa-jiwa. Sekali lagi angka itu hanya sebagai penyemangat. Nah, kalau saya buat begini, saudara, ini gereja kita. Ini gereja kita. Visi, misi. Untuk mencapai visi itu harus ada misi. Misi.
Misi itu adalah mengerjakan, melakukan untuk mencapai kepada visi, untuk mencapai kepada tujuan. Jadi kita ini melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk sampai di sana. Nah, salah satunya adalah pembukaan gereja baru di Katingan, 162 desa yang notabene nggak sampai separuh yang ada gereja. Lebih dari separuh itu tidak ada gereja. Artinya tidak ada pendeta, tidak ada pelayanan, tidak ada penginjilan. Jadi saudara, ini adalah kesempatan bagi kita untuk masuk. Saya cerita begini. Tahun 2007 saya jadi pengurus wilayah GSJA di Katingan. Waktu itu hanya beberapa gereja, dan waktu itu hanya 413 jiwa GSJA, 413 jiwa. Lalu beberapa tahun kemudian itu meningkat. Di tahun 2009 itu 900 lebih, 2010 itu mencapai 1000 lebih dikit. Nah, artinya sampai 2009, dari 2007 itu ada 500 jiwa dimenangkan. Dari mana? Dari sini. Ketika itu kami nggak punya uang, pendeta-pendeta nggak punya, pokoknya cukup makan. Tapi apa yang ada? Bersatu. Ketika kami buka KKR, pelayanan di tempat itu, tempatkan hamba Tuhan, dari mana duitnya? Nggak ada. Aku bilang saya ada 50. Yang satu bilang, oh saya ada 50, ada 50. Dapatlah 250. 3 bulan hamba Tuhan di sini, kami 50, beberapa orang, 5 orang untuk menyokong dia. Jadi itu di tahun panjang. Lalu akhirnya Pak Sebastian punya visi untuk membangun gereja, dibangun gereja. Akhirnya ada jemaat, ada pelayanan di Tewang Panjang. Nah, itu untuk pembukaan gereja baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang saya katakan, satukan hati, satukan tujuan, satukan uangmu. Kalau enggak, sulit saudara untuk mencapai itu. Jadi memang bisa, tapi lambat. Bukan hanya 1-2 orang yang akan bergerak agak lambat. Tapi kalau kita semua bareng-bareng, saudara bisa bayangkan, kalau kita buka gereja baru di desa-desa yang nggak ada, itu dalam beberapa bulan, berapa puluh orang yang dimenangkan. Seumpama saudara punya komitmen, karena di tahun depan kita akan laksanakan ini. Kita kemarin sudah mengumpulkan uang misi. Ada berapa Bu? Sekitar 3 juta lebih lah. Kurang-kurang sedikit 4 juta yang kita kumpulkan. Lalu nanti di awal tahun kita akan lihat kita mau berapa orang yang kita support untuk membuka. Kalau mampu 2 orang. Tapi kalau saudara-saudara mau mengambil bagian, saya sudah komitmen, saya dengan Ibu Gembala, pokoknya 1 bulan dari hasil sawit saya 1 juta untuk misi ini, untuk pembukaan gereja baru. Saya nggak mendorong saudara, saya mendorong diri saya sendiri lebih dulu. Karena apa yang saya katakan ini adalah omong kosong kalau saya sendiri tidak melakukannya. Jadi itu sudah ada. Artinya 1 orang itu pasti dalam 3 tahun saya akan support dia untuk itu. Apalagi kalau itu jadi cabang, itu akan menjadi tanggung jawab gereja induk nantinya. Tapi itu belum. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bayangkan kalau kita bisa menangkan dalam 1 tahun 10 orang dalam 1 perintisan. Nah, itu saya ambil kecil. Dalam 1 tahun ada 10 gereja, sudah 100 orang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi kalau dalam 1 tahun 100 1 gereja, itu 10 gereja sudah 1000. Saudara tidak akan bisa mencapai ini tanpa kesatuan hati, tanpa keteguhan hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan katakan kepada Yosua, kalau enggak Yosua tidak akan bisa membawa bangsa itu keluar, masuk kepada tanah Kanaan, menyeberang Sungai Yordan. Ketika Daud memesan kepada Salomo, kuatkan dan teguhkan hatimu anakku untuk memimpin. Sekarang kita untuk mencapai tujuan ini nggak akan bisa tercapai kalau tidak kuat dan teguh hati kita. Nah, begitu juga bahasa saya cukup keras, saudara. Seperti minggu yang lalu, saudara tidak kuat, tidak teguh, saudara mundur. Ngapain, gila? Nah ya kan? Wah, masa kita ini habis-habisan ke situ? Seperti itu. Tapi kalau kita teguh, kalau kuat, yes, ini datang dari Tuhan. Yes, saya mau bekerja bagi Tuhan. Seumur hidup saya mengiring Tuhan. Seumur hidup saya melayani Tuhan.
dari seluruh kehidupan saya. Maka ini akan terjadi. Nah, dalam pembukaan ini saudara, butuh yang namanya sumber daya manusia yang dibangun. Ada 4 aspek minimal saudara yang kita akan bangun. Aspek keuangan, aspek gereja setempat, aspek manusia, dan satu lagi apa? Lupa juga. Ya, misi ini perlu dibangun. Lalu di dalam misi ini saudara ada banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan kita. Ada yang urusannya nanti cari tanah, ada yang urusannya apa-apa. Lalu saudara bukan hanya sampai di sini. Itu hanya baru pergi dan membaptis. Belum lagi mengajar. Saudara, sekali lagi saya ingin gereja ini kembali kepada firman. Saya khotbah hari-hari ini, saudara, kenapa? Selalu dalam pengajaran. Saya nggak keluar dari konteks firman. Coba Ibu Gembala bisa baca dulu. Saya lupa ya, dicari aja. Semua tulisan firman Allah, Alkitab itu bertujuan untuk apa? Nanti Ibu Gembala baca. Itu dasar dari apa yang saya lakukan. Jadi saya nggak mau keluar. Nah, jadi di dalam pembukaan ini, dari dalam misi ini banyak saudara. Silakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang saya tahu firman Allah. Saya nggak mau keluar konteks itu. Jadi oleh sebab itu jangan heran saudara kalau saya khotbah yang seperti itu, karena itu untuk mendidik, untuk menegur, untuk mengajar orang kepada kebenaran. Dan saya harus melakukan kebenaran itu. Nah, di dalam sini saudara banyak, ada banyak. Butuh banyak. Ketika membangun saudara, butuh apa namanya? Konsultan untuk menggambar, menghitung berapa jumlah duit untuk bangunan. Ketika mengurus jemaatnya, ketika bertumbuh, untuk ngajarin mereka lagi, itu butuh saudara. Nanti kita lihat banyak saudara. Nah, kalau jadi ini semua misi saudara. Woi kaum pria, misinya itu apa yang dibuat oleh kaum pria. Lalu selanjutnya saudara kaum wanita. Nah, kaum wanita apa di situ? Saudara nggak bisa cuma ketua kaum wanita. Di situ ada banyak saudara-saudara untuk memenangkan jiwa. Ketika jiwa-jiwa itu sudah masuk saudara, kita menuntun mereka, atau mereka yang belum kita tuntut. Di sini saudara ada beberapa hal dulu yang dilakukan oleh Bu Gembala. Di dalam kaum wanita itu ada namanya loka karya. Orang datang berbondong-bondong dari mana-mana yang bukan Kristen juga ikut loka karya. Lalu ketika loka karya diceritakan tentang Yesus, di situ ada berdoa. Oh, di situ ada sukacita. Lalu cerita ada yang kesaksian. Waduh, saya dulu nggak kenal Yesus. Wah, apa Yesus gini. Wah, tapi saya kenal. Waduh, Tuhan luar biasa, dia menolong. Wah, ini orang yang belum kenal Yesus dengar, tertarik dia kepada Yesus. Wah, Yesus penolong. Begitu. Lalu di sini di kaum wanita, saudara punya karunia, punya talenta. Saudara, Mama Stephen punya karunia apa namanya? Tamborin. Dia bisa ngajarin tamborin. Ada lagi punya karunia apa? Ngajarin musik. Anton. Bukan kaum wanita ada. Iya. Lalu di sini juga kaum wanita. Mama Anton nggak ada ya? Itu penjahit, bisa melatih orang dari sini, buat programnya, misinya, tujuannya, visi itu, buat pelatihan menjahit di mana, di desa-desa, narik orang sambil melatih, cerita tentang Yesus. Wow, saudara, kalau kita sekali lagi bersatu, saudara, dahsyat men. Kita akan melihat. Inilah namanya kegerakan Roh Allah. Inilah namanya gelombang pertobatan. Lanjut, ada lagi apa nih? Kaum muda sama, buat program-program kaum muda. Sekolah minggu buat. Wah, di sini kaum wanita bikin KKR, kaum pria bikin KKR, kaum muda bikin KKR, sekolah minggu. Ini akan bergerak terus dan tidak pernah berhenti. Pelayanan ini besar, saudara. Berlahir lagi di dalam KKA, di dalam sosial pemerhati, semua bergerak. Dengan tujuan adalah ke sini, saudara. Pergilah. Gereja ini harus pergi memenangkan jiwa. Melewati apa? Melewati semua program
dari misi, komisi, KKA, bidang-bidang lain. Keluar, pergi. Jadikanlah semua bangsa murid. Jadi itu, murid adalah orang yang mau belajar. Murid adalah orang yang mau diajar. Itu murid. Ketika mereka ikut Yesus, mereka mau belajar dari Yesus dan mau diajar Yesus. Itu murid. Jadi kita bukan hanya, saudara, bukan hanya baptis. Nah, jadi kita pergi jadikan murid. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Pergi jadikan murid. Nah, ketika proses memuridkan, yang pertama ada baptisan. Kita baptis mereka. Lalu yang kedua, mengajarkan mereka sehingga mereka menjadi murid. Maka baptislah mereka. Lalu ajarlah mereka. Nah, apa yang kita ajar? Melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita hari ini? Itu yang kita ajarkan. Tuhan perintahkan kita saling mengasihi, saling mengampuni, dan lain-lain. Jadi oleh sebab itu kita harus siap. Memang firman Allah saya akui juga mengatakan, ya dari sudut waktu sih kamu ini sudah tua, sudah sepatutnya mengajar. Tapi ya apa boleh buat, kamu masih minum susu. Itulah bahasa ini yang di dalam Alkitab. Tapi kita harus berjuang, saudara. Kita jangan selalu ada di situ, di kelas itu. Kita harus naik kelas. Jangan cuma kelasnya jadi pengikut, tapi kelasnya naik jadi murid. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah, pewaris. Yang pewaris itu adalah anak-anak. Pewaris itu bukan pengikut. Tapi itu terlalu dalam. Nggak usah saudara ini, tapi kalau mau saudara belajar silakan. Tapi nanti ada penjelasan tentang hal itu, saudara. Nah, jadi kita pergi menjadikan semua bangsa muridku, Yesus katakan. Itu tujuannya, itu visinya adalah jiwa-jiwa. Kita pergi cari jiwa, kita pergi untuk memenangkan mereka, kita pergi untuk menjadikan mereka murid Kristus. Jadi kita pergi baptis dan mengajarkan. Nah, saudara ada di tempat ini, bukan orang-orang yang mau dibaptis. Saudara tahu, saudara ada di tempat ini adalah orang-orang yang diajar. Karena saudara masuk menjadi murid. Nah, itu step by stepnya. Kalau orang yang baru bertobat, itu adalah orang yang dibaptis, itu tanda pertobatan. Lalu mereka harus diajar. Jadi seperti itu, saudara. Sehingga kita menyadari hari ini kenapa kita harus diajar? Karena kita mau jadi murid. Amin. Yang mau jadi murid angkat tangan dulu, supaya bisa saya lihat. Wah, puji Tuhan, beri tepuk tangan dulu. Artinya nggak salah, saudara. Nggak salah kalau saudara hadir dalam ibadah ini dan mau diajar. Kalau saudara dalam ibadah ini nggak mau diajar, maka saudara sulit menerima khotbah firman Tuhan ini. Tapi ketika saudara-saudara, saya mau jadi murid, dan bukan untuk saudara saja. Firman itu pedang bermata dua. Ya, bukan untuk saudara saja, lebih dari itu untuk saya. Jadi sama-sama kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang untuk itu, untuk mencapai. Nah, jadi saudara kita pergi. Tadi pergi melewati kaum wanita, kaum muda, sekolah minggu, apalagi kaum pria, lewat misi, sosial pemerhati, lewat KKA dan lain sebagainya. Ini bergerak. Nanti kita akan belajar bersama-sama apa yang akan kita lakukan di dalamnya, sehingga akan menjangkau jiwa. Jadi fokus kita adalah visi itu. Kita bergerak di dalam gereja. Wow. Nah, itu yang saya katakan kemarin itu, sabar. Jangan kesana kemari dulu. Ini dulu. Kita lihat visi. Tapi visi ini ada di dalam sini, saudara. Untuk gereja. Kita ada di luar. Saya ini, saudara, perlu saudara tahu bahwa saya ketua badan pengurus daerah. Wilayah saya itu dari Kapuas sampai ke ujung Lamandau. Dengan 72 gereja. Dengan jumlah jemaat hampir 5.000 yang saya urus, saudara, hari ini. Dengan jumlah pendeta 130 sekian. Tapi saya ada di sini. Visi saya itu tadi, jiwa-jiwa ini menangkan dari sini. Fokus saya di sini. Saya punya tanggung jawab sebagai ketua badan pengurus daerah. Iya, saya juga kerja mengerjakan itu. Sehingga segala sesuatunya bisa jadi sama dengan kita
mengerjakan ini. Allah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kemana? Sampai akhir zaman. Nah, penyertaan sampai akhir zaman itu yang ada di dunia. Nanti nggak perlu Tuhan sertai lagi kita kalau di sorga, karena kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kalau di dunia perlu disertai. Nah, apa yang menjadi perintah Tuhan harus kita pahami, sehingga itu yang akan kita ajarkan kepada orang-orang baru nantinya. Jadi saudara harus tahu bahwa iblis nggak senang. Dia akan hantam siapa? Hantam saya dan hantam saudara. Di mana? Di pikiran, di hati, di perbuatan kita, di tindakan kita. Pada akhirnya, ketika kita tidak mampu menguasai diri kepada arah yang benar dari Kristus itu, maka saudara, kesatuanmu, bukan mama, kesatuan kita itu akan digoncangkan oleh iblis yang mau kita cerai, pecah belah, supaya tujuan itu nggak tercapai. Paling takut iblis itu ketika kita melihat kepada jiwa-jiwa. Saudara, iblis nggak takut dengan hartamu dan kekayaan, enggak. Jadi perlu kita pahami itu. Tapi yang dia takut adalah ketika kita bekerja keras untuk jiwa-jiwa, itu yang dia takut. Semua persoalan buruk yang terjadi dalam hidup kita, saya mau yakinkan saudara, itu semua dari iblis. Kenapa bisa terjadi? Bisa terjadi hanya dengan izin Tuhan, hanya dengan izin Allah. Jadi semua sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Allah. Ketika kita hidup di dalam Tuhan. Tapi ketika itu terjadi, Allah tahu bahwa engkau sanggup, engkau mampu untuk menghadapi, untuk engkau melewati itu semua, karena kekuatan itu dari Dia. Saya pastikan begini, saudara, iblis takut Tuhan nggak? Menjarak dirinya dengan Tuhan nggak? Kalau ada Tuhan di sini, kira-kira iblis ada nggak? Begini, saudara harus tahu bahwa Tuhan duduk di sini, seumpama iblis bisa saja duduk di situ. Pak Gembala yang aneh. Ketika dalam sidang, saudara, dewan Tuhan, datanglah si iblis, duduk di mana? Iblis ada bersama-sama di situ, saudara. Dari mana kamu, iblis? Bilang ke Tuhan. Oh, dari keliling-keliling dunia katanya. Oh, kamu lihat gak Ayub? Woi, yang dia dijaga, aman dia. Makanya dia setia sama Tuhan, karena dijaga. Oh, coba diuji aja. Diizinkan oleh Tuhan. Diujilah si Ayub, hancur, propaganda dia. Hari itu dirampas habis hartanya, anak-anaknya mati semua. Tapi terbukti Tuhan tahu kekuatan Ayub, maka Ayub bertahan. Nah itu saudara. Jadi ketika kita ada di dalam Tuhan itu aman. Yang terjadi itu atas izinnya Tuhan. Dan Tuhan tahu engkau tidak lemah di situ. Jadi bersyukur, harus lolos ujian. Jangan sampai 1 sama 1 sama dengan 11 terus. Jadi 1 sama 1 itu pertahankan tetap apa yang benar, yaitu 2. Sehingga kau lulus. Waduh. Ini sudah lewat dari sini, saudara. Jadi percaya bahwa penyertaan Tuhan itu. Amin. Amin. Nah, ini bisa para rasul, saudara. Nah, ada yang saya katakan kemarin itu, yang saudara bingung. Satukan uang, saudara. Saya bingung juga, saudara. Makanya saya bilang aku nggak tidur itu. Ini firman Tuhan ada ayat nggak? Ada dasarnya nggak? Jangan sampai saya ini ngomong atas dasar kedagingan, bukan dari Roh Kudus. Hari itu, saudara, saya katakan saya akan mendisiplinkan diri saya, tidak akan khotbah 3 bulan. Kalau saya ngomong lantur, bukan dari kebenaran, tapi puji Tuhan, saudara. Hari ini khotbah artinya saya ketemukan kebenaran dasarnya itu. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Nah, kita lihat nanti sehati sejiwa. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua mereka yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan
hasil penjualan itu mereka bawa kemana? Nih, mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Terima kasih Roh Kudus. Jadi ketika saya katakan satukan uang untuk mencapai visi, berarti saya ngomong walaupun saya belum tahu ternyata itu dari Roh Kudus. Lalu siapa yang membagi-bagikan? Para rasul membagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, kepada setiap setiap pekerjaan yang sudah diarahkan, yaitu melewati bidang-bidang yang ada. Maka itu akan dibagi kepada kaum wanita, kaum pria, misi sosial, pemerhati, sekolah minggu, kaum muda. Semua akan bergerak untuk membangun gereja Tuhan. Ternyata kalau ini terjadi, saudara-saudara, kembali kepada kehendak Allah menurut firman-Nya, maka kegerakan ini akan jadi besar. Seperti yang dilakukan oleh para rasul, sehingga sampai hari ini kita mendengar Injil dan kita terima Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mereka bergerak dalam pimpinan dan pengawasan dari para rasul-rasul. Mereka memberi, membawa, dikumpulkan sehingga menjadi sesuatu yang besar dan kegerakan yang besar di situ. Ketika ada yang berangkat kemana, berangkat ke Filipi, berangkat kemana, mereka bisa bergerak semua. Dan lihat apa yang terjadi. Dunia dipenuhi dengan Injil Kristus keselamatan, dan mereka pun mati dengan tidak takut, mati dipenggal, mati disalib dan lain sebagainya. Ini ketika kesatuan hati ada, kebersamaan, semangat roh yang menyala-nyala di dalamnya. Jadi Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mau membawa kita kepada ini, kepada tujuan, kepada kebersamaan. Lalu dikatakan sehati sejiwa. Apa itu sehati sejiwa? Sehati seiakan, sekata, bersatu hati, bersama-sama. Lalu sejiwa, searah, sehaluan, sejalan, sejurusan, sepadan, sepakat, sependapat, sepikiran. Kenapa itu bisa terjadi? Karena firman Allah. Kalau pikiran kita sama dengan pikiran Kristus dan ditaruhkan pikiran Kristus, ini apa yang saya katakan tadi, ini adalah firman Tuhan semua. Maka ini yang bisa menyatukan. Tapi kalau ini dari Pendi, maka no. Tapi ketika ini dari Tuhan, maka kita bisa menyatukan hati kita, karena ini firman Tuhan yang akan memerintah setiap kita. Sehingga saya sudah merasakan bagaikan saya ada di depan sana. Saya merasa sepertinya ini masih terlalu kecil visi ini. Saya merasakan harus dikembangkan lagi kepada Kalimantan Tengah, dikembangkan lagi kepada Indonesia, dikembangkan lagi kepada dunia luar, negara luar. Apakah bisa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita bersama-sama bersatu hati, bergandengan tangan. Tadi saya sudah saksikan ketika kami mulai membuka di Katingan, nggak ada uang yang banyak, kadang-kadang hanya secukupnya. Satu kali kami pulang pelayanan, lalu sampai daerah Butut Bali, telepon Pastor Edi, kawan, waduh ini lapar, motor rusak, ada makanan apa? Oh datang aja, datang aja. Kami datang, saudara. Apa yang terjadi? Kami 6 orang, nasinya tinggal segenggam, lomboknya beberapa biji dalam panci. Mau marah, nggak bisa, itulah keadaannya. Ya saya cuma punya ini. Itu situasi beberapa tahun yang lalu. Tapi gereja-gereja berdiri. Waktu itu dia hanya ada di rumah kontrakan, ukuran rumah kontrakan 2x3. Tempat Pastor Edi itu di Tewang Derayu. Bukan seperti sekarang. Jemaat yang dilayani cuma 1-2 orang. Itu semua orang miskin. Dari mana?
Tapi ketika ada kesatuan hati kebersamaan, maka dibangun. Saudara bisa melihat gereja berbuat balik. Dan di tempat-tempat lain, saudara, kami laksanakan KKR. Dari mana duitnya? Enggak ada. Tapi itu semua bisa terjadi ketika ada kebersamaan. Oh, kamu punya apa? Punya beras. Wah, ada ayam saya. Tangkap ayam. Wow. Saya melihat dan saya sudah ada di dalamnya ketika kegerakan itu terjadi. Dan saya mau membawa kita semua ini kembali kepada apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Mengapa hari ini tidak bisa lagi? Karena uang, saya katakan. Semuanya sibuk lihat uang. Jadi tidak ada kesatuan hati di dalamnya. Lalu berpikiran, oh enak sih dia, enak sih dia. Tidak ada lagi berpikiran bahwa ini untuk Kristus, untuk dibangun untuk Kristus. Makanya saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya sebelum Desember selesai ini, tapi ini nggak mungkin sepertinya tentang membangun kehidupan ini. Tapi Januari tetap harus jalan, ini harus tetap dibuka. Pembukaan gereja baru ini. Ada banyak saudara, membangun nilai. Nilai kita ini masih jauh saudara. Saya bersyukur ada beberapa orang di antaranya, termasuk saudara saya. Waktu Santo katakan, wah kalau Pak Gembala itu khotbah di mimbar itu nggak ada yang nyetir. Semua itu dari Tuhan. Itu nilai saudara. Tapi kalau saudara berpikiran, oh Pak Gembala itu kalau khotbah nyindir saya, itu nilai saudara. Jadi saudara masih menilai saya ini manusiawi, khotbah duniawi. Tapi saudara kalau sudah levelnya di atas, saudara akan melihat semua itu atas kehendak Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan dasarnya adalah firman Allah, itu adalah kebenaran. Kecuali itu tadi saya katakan, kalau itu tidak berdasarkan firman Allah, oh itu saya, berarti saya masih belum lulus. Saya harus mendisiplinkan diri saya. Jadi tidak mudah saudara untuk membawa dan meletakkan di bawah di kaki rasul-rasul untuk mengumpulkan ke rumah Tuhan dan digerakkan dari rumah Tuhan, itu tidak mudah. Tapi sekali lagi saudara, jangan salah paham. Jangan salah paham dengan kehidupan pribadi saudara yang biasa memberi kesana kemari, itu nggak salah, itu adalah kebenaran. Tapi untuk visi saudara, mari satukan visi kita, satukan hati kita, satukan uang kita untuk visi ini. Tapi untuk pribadi saudara, jangan pernah dirubah. Oh Pak Gembala bilang dikumpulkan kemana? Ke gereja semua, jadi nggak bisa ngasih orang miskin kesana kemari. Kalau salah, saudara masih tetap kepada kehidupan itu. Tapi untuk gereja saudara harus mendukung dalam visi ini. Satukan hati, satukan tubuh, roh dan jiwa kita untuk mencapai kepada tujuan Allah ini. Jadi harus itu dipahami. Lalu kita ini harus membentengi diri dalam membangun visi ini. Karena ini penting saya sampaikan. Saudara-saudara nggak perlu lihat orang lain. Saudara fokus kepada diri saudara. Saya mau ada di dalam visi ini. Begini saudara, dalam perjalanannya ini saudara, perjalanan visi kita ini seumpamakan kita ini punya tujuan yang sama. Yuk saya ajak saudara, kita naik bis ke jauh dikit Banjar. Semua setuju? Yes, semua setuju. Satu visi, yes. Tujuannya adalah di sana, ke Banjar. Tapi saudara-saudara, dalam perjalanannya ini motivasinya ada saja yang lain, dan mereka bisa saja nggak jadi berangkat. Saya nggak jadi berangkat karena saya sibuk. Jangan melihat yang nggak jadi berangkat, saudara. Kita fokus kepada ini, visi kita. Karena kalau kita tawar hati, kalau kita nggak kuat, nggak teguh, maka kita akan terpengaruh. Ah malasan, ngapain berangkat dibawa ke sana? Nggak ada untungnya buat kita. Itu untung buat mereka aja. Akhirnya saudara nggak ikut. Itu ada kemungkinan. Tapi apakah kita terpengaruh ke situ? Enggak terpengaruh. Mengarahkan pandangan kita kepada tujuan Allah, itu membuat kita kuat. Lalu dalam perjalanan, sudah masuk semua. Lalu dalam perjalanan ada yang singgah di mana?
singgah di Bukit Batu, ada yang singgah di mana? Di Tangkile, ada yang singgah di Palangka, ada yang lain lagi jurusannya ke Barito, singgah di Palangka dia ke Barito. Kemungkinan ada. Itu namanya ketika kita berjalan menuju visi itu. Jadi firman Allah katakan kepada para pemimpin-pemimpin waktu itu, teguhkan dan kuatkan hati. Engkau punya tujuan, berlari-lari kepada tujuan. Jadi kita harus membentengi diri kita akan hal itu, supaya kita kuat teguh dalam menjalani ini. Amin. Jadi ketika ada visi, lalu misi bergerak, jangan pernah khawatir. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah kekurangan Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini. Dari dulu, kalau dia kekurangan sudah berhenti pemberitaan Injil. Tapi dari dulu sampai sekarang terus menggebu-gebu bergerak terus. Yang Tuhan punya langit bumi dengan segala isinya, yang Tuhan punya emas, perak dan lain sebagainya. Ya katakan, aku akan menggoncangkan itu semua dan akan memberikan kepada visi misi, dan aku akan mendirikan rumahmu. Dia katakan, yang Allah mau tidak menguasai. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, saudara. Jadi mari kita bersama-sama bersatu hati dalam hal ini untuk membangun kerajaan Allah. Nah, saudara berpikir begini, saudara ada di level murid yang hampir-hampir diwisuda untuk diutus. Saudara-saudara harus nyadar, sekarang saudara bukan bayi lagi, saudara bukan anak-anak lagi. Nah, tapi kalau saudara-saudara kembali kepada anak-anak, kembali kepada bayi, waduh repot saudara, kita nggak bisa jalan saudara. Jadi saudara harus menanam, kalau saya sudah di level ini, kalau di kelas SD itu sudah kelas 6 SD, atau di SMP itu kelas 3 SMP, atau sudah mau masuk kuliah, sudah hampir lulus dari SMA. Nah seharusnya demikian saudara. Nah ini membangun jati diri nanti, lihat. Apa yang kau pikirkan dirimu, itulah dirimu. Ketika engkau berpikir engkau lemah, maka lemahlah engkau. Ketika engkau berpikir aku ini masih anak-anak, belum bisa makanan keras, maka itu yang akan ada di dalam dirimu. Engkau tidak akan bisa jadi dewasa. Karena pikiranmu anak-anak. Nggak pernah engkau berpikir dewasa. Jadi pikiran itu sangat menentukan akan hal ini. Saya beberapa hal, saudara-saudara, lulus dalam beberapa hal, dan dulu bisa sakit hati dan lain sebagainya. Tapi ketika saya mengolah, memperhatikan, oh ternyata sumbernya dari ini, begini. Ternyata ketika pemahamannya benar, dia mudah melepaskan itu. Jadi saudara, untuk mencapai ini semua saudara, dan bisa membawa, saudara bisa bawa uang, bisa bawa apa, untuk pekerjaan Tuhan itu bukan mudah. Kalau nggak ada hati Kristus, pikiran Kristus, kalau nggak ada Roh Kudus yang bekerja, siapa yang mau? Dan lalu mempercayakan orang lain, mempercayakan para rasul untuk membagi-bagi, untuk menyesuaikan dengan segala kebutuhan dan keperluan pelayanan, untuk mencapai jiwa-jiwa 25.000. Selesai rupanya.